طاير القلب نبي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وشباكه صبغان والقرة وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله
Masih hidup ibu-ibu. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang mulia para habaib hadir di tengah-tengah kita, Habib Fahmi Al-Haddad, Habib Ali Syihab, Habib Fadil Syihab, beserta para habaib yang lainnya mungkin yang tidak ada di panggung, yang sama-sama kita muliakan, para ulama, para kiai, para asatidz, guru kita dari Jawa Timur, mobil khusus guru kita Sohibul Bait Gus Agung, yang alhamdulillah beliau membuktikan sebagai anak yang soleh, yang alhamdulillah malam ini menghauli orang tua beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Sahibul Haul. Kita semua mendapatkan rahmat berkah wasilah dari Sahibul Haul. Amin ya Rabbal. Yang muliakan para pejabat, Bapak Camat atau yang mewakili, serta para pejabat yang lainnya, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, santriwan, santriwati, para pemuda, para pemudi yang mudah-mudahan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya kelak yaumil kiamah. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kedua kalinya Mumui hadir di pondok pesantren At-Taqwa ini, dan malam ini kedua kalinya Mumui ngerasain panas dingin. Tadi naik delman panas dingin, sekarang naik bangku panas dingin. Alhamdulillah. Tadi juga Habib Ali bilang, Ustadz ceramahnya 1 jam. Masya Allah, ini udah malam Bib, harusnya Mumui anak kecil udah tidur, tapi ini karena Gus Agung yang minta. Alhamdulillah. Tadi Habib Fahmi bilang nggak ada kopi, subhanallah, tapi masih kuat. Insya Allah Bib, ini jamaah walaupun nggak ada kopi, tehnya belum keluar, tapi insya Allah kalau calon-calon ahli surga kelihatan wajah-wajahnya dan masih bertahan. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Walaupun kakinya udah pada kram, mata udah pada cayu, kalau badan sabar digunain untuk kebaikan, kalau badan fisik kita sabar untuk pakai ngaji, badan kita ini sabar untuk dengerin yang namanya nasihat, sabar untuk pakai baca sholawat, sabar untuk beristighfar. Apa kata Syekh Qasim bin Abdurrahman bilang, bahwasannya tanda-tanda orang yang akhiratnya baik
tanda-tanda yang akhiratnya kelihatan bagus. Di dunia udah kelihatan tanda-tandanya. Yang pertama ya lisanan zakiran, lisannya suka berzikir. Yang kedua qalban syakiran, hatinya bersyukur. Yang ketiga jasadan sobiran, jasadnya sabar dipakai ngaji, sabar dipakai sholawatan, sabar dipakai majelisan, sabar dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu. Bu, ngaji itu ujiannya besar. Mau datang ke pengajian ini ujiannya gede ketimbang datang ke tempat-tempat yang mohon maaf kurang bermanfaat. Betul? Enaknya harusnya mungkin nonton TV di rumah ya Bu. Ya kadang-kadang badan kita ini kurang sabar kalau dipakai untuk ibadah, dipakai untuk ngaji. Tapi kalau nonton TV, walaupun TV-nya udah berganti-ganti filmnya, nggak gerak-gerak tubuhnya masih kuat. Tapi kalau dipakai ngaji, Ustaz baru assalamualaikum, mata udah merem. Ya, baru juga ya Rabbi sholli ala Muhammad, kaki udah pegel. Betul Bu? Mudah-mudahan yang hadir di sini badannya sehat, badannya afiat, karena dipakai ngaji. Amin ya Rabbal. Nggak banyak bib yang mau disampaikan, nggak banyak Gus. Ya. Seorang pengarang Maulid Diba, beliau pernah menyampaikan, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, bahwasannya kelak di yaumil kiamah ada 3 golongan keadaan umat Nabi Muhammad. Yang pertama, golongan umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Yang kedua, golongan umat Nabi Muhammad masuk surganya dihisab. Yang ketiga, golongan umat Nabi Muhammad masuk surganya paling terakhir. Insya Allah mudah-mudahan kita golongan umat Nabi Muhammad seenggaknya dihisab, tapi dihisab yang dimana Allah kasih rahmat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Golongan yang pertama umat Nabi Muhammad masuk surga, yang dimana masuk surganya Allah panggil, dipanggil sama Allah, wahai hambaku ya ibadi fadkhuluni, wahai ibadi masuklah kalian kepada golongan hambaku, maka wadkhulul jannati, maka masuklah kepada surga. Dalam surgaku kata Allah. Insya Allah orang-orang yang hadir malam ini adalah orang-orang golongan orang-orang yang masuk surganya tanpa hisab. Amin. Bu, golongan yang pertama orang yang masuk surga tapi dia nggak dihisab, karena ini syaratnya orang-orang saleh punya amalan tingkat tertinggi. Bu, kalau untuk para istri apa Ustadz supaya masuk surganya nggak dihisab? Amalan para istri kalau pengen masuk surganya tanpa hisab, taat sama suami. Kalau untuk anak muda masuk surganya nggak dihisab lagi, apa Ustadz? Kalau untuk anak muda masuk surganya supaya nggak dihisab sama Allah, supaya nggak dapat hisab di depan Allah, masuk surganya cepat. Mereka adalah orang-orang anak-anak muda yang patuh hormat kepada kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal. Mohon maaf, insya Allah mudah-mudahan anak-anak muda nih, bro-bro yang hadir malam ini yang masih bertahan, harusnya malam minggu pada nongkrong-nongkrong. Mereka mungkin anak-anak muda yang lain nongkrong-nongkrongnya di kafe, nongkrong-nongkrong di tempat hiburan. Kebetulan malam ini lagi ada konser. Ya tahu, sebab kemarin ada teman-teman WeChat, Ustadz jangan ngaji terus, yuk konser. Ya Allah. Nih api alhamdulillah Gus, anak-anak muda
konser tapi masih nyempetin datang ngaji. Ini insya Allah anak-anak muda yang masuk surganya duluan. Jangan amin dulu, kalau masuk surga duluan makinya duluan bro. Ya Allah, Masya Allah. Dan salah satu orang-orang yang masuk surganya tanpa hisab selain anak yang saleh berbakti dengan orang tua, santri yang berbakti dengan guru, seorang istri yang berbakti kepada suaminya, tapi juga mereka orang-orang yang menyambung silaturahmi, orang-orang yang memudahkan urusannya orang lain, orang-orang yang di jalannya jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa Allah bilang di surat Al-Fajr? Bahwasanya wahai hambaku, jadilah golongan dari hamba-hambaku. Siapa mereka golongan hamba-hamba Allah? Mereka golongan hamba-hamba Allah yang taat atas perintah Allah Subhanahu, patuh atas perintah Allah Subhanahu. Yang salah satunya mereka golongan hamba-hamba Allah yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tadi Gus dari Jawa Timur bilang, beliau Mbah Yai Sohibul Haul ini orangnya penyayang, ya, orangnya kasih sayang. Walaupun dimusuhin orang, tetap beliau menyampaikan memaafkan. Bu, salah satu sifat Nabi Muhammad adalah pemaaf, kasih sayang, keteduhan Nabi Muhammad. Beliau disakiti sama Abu Lahab, dicaci maki sama Abu Lahab, difitnah sama Abu Lahab, difitnah sama Abu Jahal, tapi beliau tidak pernah membalas. Justru beliau membalas dengan kebaikan. Dan alhamdulillah kopinya keluar. Masya Allah. Bu, bawa oleh-oleh tingkah lakunya Nabi Muhammad. Tadi Habib Fahmi bilang, Ustaz, kalau bisa jangan cuma sholawatan, tapi juga ngikutin jejaknya Nabi Muhammad. Jangan cuma ngucapin sholawat sama Nabi Muhammad, tapi pada hakikatnya hatinya bertolak belakang dengan Nabi Muhammad. Tapi mudah-mudahan ya Beb, jamaahnya Gus Agung yang hadir hari ini bukan cuma sholawatannya yang kencang, tapi ngikutin jejaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jejaknya Nabi Muhammad adalah ngaji salah satunya. Bu, warisan Nabi Muhammad selain akhlak budi pekerti yang tinggi adalah ngaji. Kalau ini ngajinya fardu kifayah, tapi kalau datang ke pondok pesantren, buka kitab fikih, Safinah, ya, Fathul Qorib, dan masih ada tingkatan kitab-kitab yang lain urusan fikih, itu namanya ngaji fardu ain. Alhamdulillah Gus, di rumah anak-anak kecil bilang anak kecil ya, ada anak-anak TPA Gus di rumah, ya, walaupun cuman belajar Iqra, tapi juga belajar tentang wudu, tentang mandi junub, mandi janabah. Mohon maaf, kasusnya zaman sekarang, anak muda umur 15 tahun ditanya, bisa nggak doa mandi janabah, niat mandi janabah? Kebanyakan pada nggak bisa, ya. Ini mengkhawatirkan. Bisa nggak doa niat wudu? Ibu-ibu kalau bisa pulang dari sini tanya anaknya, coba nak, bisa nggak niat mandi janabah? Nawaitu gusla dirafil hadasil akbari min jamil badani fadlillahi ta'ala. Tanya anaknya bisa nggak? Ayo. Ini yang paling penting, fikih dari bawah terus ke atasnya nanti tauhid, ke atasnya lagi tasawuf, urusan hati. Insya Allah mudah-mudahan pondok pesantren At-Taqwa melahirkan orang-orang yang hebat. Amin. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita menjadi golongan hamba-hamba Allah yang masuk surganya tanpa dihisab, karena kita betul-betul mengikuti jejaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Yang kedua, ada golongan umat Nabi Muhammad masuk surganya dihisab dulu. Ini orang, ini mungkin kita Pak Bu masuk surga, tapi hisabnya masih panjang, masih seneng ngaji, tapi maksiatnya masih jalan. Sholatnya rajin,
tapi maksiatnya kadang-kadang rajin. Ya. Pengajiannya rajin, tapi mulutnya sering ngomongin tetangga. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan pulang dari sini belajar pelan-pelan, kita sholatnya diperbaiki, ngajinya istiqomah, mulut kita dijaga, hati kita dijaga dari prasangka yang buruk. Betul? Betul? Ya, ditambah istiqomah ibadahnya, ditambah lagi kita minta ampun taubat kepada Allah, karena nggak ada lain orang yang menghadap Allah dalam keadaan membawa iman yang begitu tinggi, tingkat iman yang begitu tinggi. Insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir hari ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah muliakan kehidupan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah saleh dan solehkan anak-anak keturunan kita. Dan kita hanya punya harapan, mari Bapak Ibu, siapapun yang punya masalah hari ini, baik urusan dunia maupun mungkin masalah urusan keagamaan, yuk dengan hadirnya para ulama, dengan menatapnya wajah orang-orang saleh, para habaib, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, ada orang nanti golongan umat Nabi Muhammad masuk surga terakhir. Kenapa? Karena ini orang amalnya nggak ada, dosanya gede, tapi nanti tetap dia masuk surga. Karena sekecil apapun umat Nabi Muhammad, di dalam hatinya masih ada iman, masuk surga walaupun nanti agak gosong dikit. Ya Allah, insya Allah. Sehingga malaikat ngomong, ya Allah, ini ada golongan umat Nabi Muhammad yang sudah habis-habisan disiksa di dalam kubur, belum lagi nanti di akhirat, belum selesai. Tapi apa kata Allah bilang, hei malaikat, tanya dulu nanti setelah sampai dari siksaannya, tanya apakah dia pernah menyebut namaku, menyebut nama Nabi Muhammad, nama kekasihku. Ditanya ini orang habis disiksa habis-habisan di dalam kubur, disiksa di dalam neraka, ditanya, hei fulan, apakah kamu pernah menyebut nama Allah, pernah menyebut nama kekasih Allah Nabi Muhammad? Apa kata si fulan? Pernah wahai malaikat, waktu mau nikah doang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Walaupun abis itu nggak pernah sholat, abis itu nggak pernah ngaji, abis itu nggak pernah datang ke ulama, abis itu nggak pernah ibadah maksiat. Apa kata Allah bilang, hei malaikat, walaupun dia pernah sekali menyebut namaku, menyebut nama kekasihku, maka setelah dia di akhir dari siksaan azab yang pada waktunya, masukkan dia ke surgaku. Walaupun memang ini terakhir masuk surganya, karena pernah menyebut nama Nabi Muhammad, pernah menyebut nama Allah, dia masuk surga. Pak, Bu, perlu kita sadari, halo, perlu kita sadari, dosa kita ini banyak, maksiat kita ini banyak. Mudah-mudahan dengan mengucap nama Nabi Muhammad, menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad malam ini, kita semuanya digolongkan orang-orang yang nantinya diampuni dosanya oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, Bib. Alhamdulillah ngopinya udah lumayan agak sedikit. Ya, Masya Allah, mohon maaf ya, mohon maaf. Yang paling terpenting silaturahminya, yang paling terpenting adalah kita ngaji barengnya, tabarukan. Mudah-mudahan karena kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad malam ini jadi saksi Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basa Jawa napa Indonesia, Bu? Indonesia. Sampun ngantuk napa dereng? Nek cara sanjange kirun, gedang kluduk mateng sak cengkeh, wong sing ngantuk lambene
Gedang glodok dipangan ular, wong sing ngantuk mangap karo Masya Allah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Dumateng panjenenganipun sedaya ingkang boten saged kaula sebataken setunggal-setunggalipun kranten niki sampun dalu. Mas sampun ngantuk napa dereng, Mas? Tadi saya melihat ada bendera Ikatan Jomblo Bersolawat. Jomblo mergo ditinggal rabi apa jomblo mergo urung payu? Hah? Durung payu-payu. Berarti enek getek neng dhuwur kali raine tuwek durung payu rabi. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, saya tidak banyak menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Intinya gini, pada peringatan haul pada malam hari ini ada satu pelajaran yang harus kita ambil. Apa itu? Kita tidak boleh jauh dari alim ulama. Kenapa kita tidak boleh jauh dari alim ulama? Kata Ustadz Mumi tadi, mohon maaf, banyak yang tidak paham tentang mandi jinabat. Jangankan mandi jinabat, wong junub saja banyak yang belum pernah, apalagi mandi jinabat. Makanya ya maklum tadi banyak yang nggak paham, maklum, karena yang di sini masih polos-polos semua nih. Nah, ini masih polos-polos semua ini. Tapi kalau di rumah nggak bisa habisin sabun ini, Beb. Jadi gini, kita itu diwajibkan sholat oleh Allah, tapi di dalam Al-Quran sama sekali tidak ada ayat yang menyebutkan tata cara sholat. Ila yaumil kiamah kita tidak akan pernah untuk menemukan tata cara sholat di dalam Al-Quran. Adanya di mana? Di dalam hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Pertanyaan saya, dari sekian banyak jamaah yang hadir, siapa yang pernah melihat sholatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak pernah. Kita belum pernah melihat sholatnya Kanjeng Nabi. Maka siapa yang kemudian melihatnya sholatnya Nabi? Yang melihat sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Siapa? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Sahabat Kanjeng Nabi sholat, kemudian dilihat oleh santrinya bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sholat, dilihat oleh santrinya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin sholat, dilihat oleh santrinya Sayyid Muhammad Bakir. Sayyid Muhammad Bakir sholat, dilihat oleh santrinya Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq sholat, dilihat oleh santrinya Sayyid Musa Kadim. Sayyid Musa Kadim sholat, dilihat oleh santrinya Sayyid Hasan Ali. Sayyid Hasan Ali sholat, dilihat oleh santrinya Syekh Ma'ruf Qurhi. Syekh Ma'ruf Qurhi sholat, dilihat oleh santrinya Syekh Sirri As-Saqati. Syekh Sirri As-Saqati sholat, dilihat oleh santrinya Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Sekarang siapa yang pernah melihat sholatnya Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi di Irak sana? Belum ada. Maka kemudian yang melihat Sayyid Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi sholat adalah santrinya.
Siapa? Syekh Abu Bakar Shibli. Syekh Abu Bakar Shibli sholat dilihat oleh santrinya Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. Syekh Abdul Wahid At-Tamimi sholat dilihat oleh santrinya Syekh Abil Faraj At-Turtusi. Syekh Abil Faraj At-Turtusi sholat dilihat oleh santrinya Syekh Hasan Hakari. Syekh Hasan Hakari sholat dilihat oleh santrinya Syekh Mubarak Al-Makhzumi. Syekh Mubarak Al-Makhzumi sholat dilihat oleh santrinya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa yang pernah melihat sholatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Masih belum ada. Hah? Masih belum ada yang melihat sholatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lah kemudian siapa yang melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Santrinya Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz sholat dilihat lagi oleh santrinya Syekh Muhammad Hatta. Syekh Muhammad Hatta sholat dilihat oleh santrinya Syekh Samsudin. Syekh Samsudin sholat dilihat oleh santrinya Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin sholat dilihat oleh santrinya Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin sholat dilihat oleh santrinya Syekh Waliyuddin. Syekh Waliyuddin sholat dilihat oleh santrinya Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar sholat dilihat oleh santrinya Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim sholat dilihat oleh santrinya Syekh Utsman. Syekh Utsman sholat dilihat lagi oleh santrinya Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin sholat dilihat lagi oleh santrinya Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah sholat dilihat lagi oleh santrinya Syekh Samsudin. Syekh Samsudin sholat itu kemudian dilihat oleh santrinya ulama dari Kalimantan Barat Sayyid Muhammad Khatib Sambas, pendiri Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah, ulama asli Indonesia yang menjadi guru besar di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian Syekh Ahmad Khatib Sambas sholat dilihat oleh santrinya Syekh Khalil Bangkalan yang ada di Madura. Syekh Khalil Bangkalan Madura sholat dilihat oleh santrinya Hadratus Syekh Hasim As'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng dan pendiri Nahdlatul Ulama. Gak usah pakai bahas bersama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى محمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجاد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. واضربوا يا أهل المثاني فدار اليمن والرد، واستغيثوا بجمالي فوق بالغسل كفان. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
Ya Allah min ataya
berdoa. Yang doa siapa? Baik. Habib Ali. Kita berdoa mudah-mudahan hajat kita kabul. Juga yang belum punya jodoh enteng jodohnya. Yang masih kere insya Allah saya panjenengan semua jadi orang sugih. Beli mobil Alphard, uangnya berlipat-lipat. Terus juga istri 4 salah. Maksudnya ya mudah-mudahan rumahnya bertingkat-tingkat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli al-bait wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya 'azim sultan, ya qadim al-ihsan, ya da'am al-ni'am, ya kasir khair, ya wasi' al-'ataya, ya basit al-rizqi, ya hafiz al-lutfi, ya jamil al-sidri, ya halsal ya Rabbi Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa radiyallahu ta'ala sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna al-haqqan wa nahnu 'abidika rizqan wa anta bizalika ahlan. Allahumma ya kulli asir wa ya jabila kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli mahib. Ya sir alaina kulli asir fattayassir yassir. Allahumma ya man la yahtaju 'ila al-bayan wa tafsir. Siapa yang minta hajat silakan sampaikan hajatnya. Hajatuna ilaikal kasir. Ya Allah, sehatkan badan kami, kuatkan badan kami, taatkanlah kami kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadikanlah kami ini orang-orang yang soleh dan solehah, taat kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, ampuni orang tua kami yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Ya Allah, andai kata kami ini miskin, kayakan kami ya Allah. Andai kata kami ini banyak utang, maka hutang kami lunaskan ya Allah. Andai kata kami ini belum naik haji, naikkan haji kami ya Allah. Andai kami belum umroh, umrohkan kami ya Allah. Andai kami belum punya rumah, kasihlah kami rumah ya Allah. Ya Allah, sampaikan hajat-hajat kami ya Allah. Hajatuna ilaikal kasir. Silakan minta hajat masing-masing. Hajatuna ilaikal kasir. Ya Allah, sampaikan hajat kami ya Allah. وأنت تعلم بها وباشرا وخابرا. اللهم إني أخاف منك وأخاف من لا يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من النار وقنا بكنافك اليرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تحرمنا وأنت سقانا ورجعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد باسل سراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى آلها وعافيته أبدا. ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب بريك
ودوائها Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyatin abadan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat sama-sama ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul. Suaranya kecil. Ya Habib. Coba suara yang kuat-kuat. Salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mudah-mudahan pulang selamat mimpi Nabi Muhammad, istiqomah selamanya, amin. Ada makulakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.